Shalom, welcome to Generation Youth. Shalom, bertemu lagi di ibadah pemuda online. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu doa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau berkati ibadah kami secara online Tuhan. Kau berkati Kau urapi setiap kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Kau Bapa. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang kami tinggikan dan kami permuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita pujikan Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Persembahkan korban syukur
kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan segala penyembahan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Sekarang kami akan memuji Engkau Bapa, kami serahkan segala pujian kami ke dalam tangan-Mu. Yang percaya bersama saya katakan amin. Mari, masih semangat kan? Masih. Mari kita pujikan Ku Kan Terbang. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Saatnya kita memasuki firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Kami mau sharing bersama-sama Tuhan, kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi sharing kami malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan saja bekerja dan berkarya Bapa. Kau urapi kami Tuhan, walaupun kami secara online tapi kami percaya Tuhan. Tuhan Yesus selalu ada bersama kami Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Mari kita mendengarkan isi hati Tuhan. Di sini saya nggak mau Aku mau di sini mau sharing, bukan untuk mengajari teman-teman. Enggak, aku mau sharing. Seperti minggu kemarin aku mau sharing tentang firman Tuhan. Di sini sharing malam hari ini tentang menikmati hatinya Tuhan. Kita saat ini berada di dunia, kita nggak bisa menikmati keadaan dunia hari-hari ini. Apalagi hari-hari ini sedang terjadi pandemi virus corona. Kita nggak bisa kemana-mana, kita merasa sendirian. Yang biasanya kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita cuma bisa bertatap muka via online. Kayak sekarang kita bisa secara online. Tapi di sini ada satu hal yang nggak pernah berubah. Hadirat Tuhan itu selalu sama. Tuhan itu selalu ada dimanapun kita berada. Kalau kita mau Tuhan berhubungan dengan Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Tuhan itu selalu sama. Walaupun di rumah, di gereja, yang membedakan itu kalau di rumah kita secara pribadi dengan Tuhan, kalau di gereja kita bersekutu bersama-sama teman-teman seiman kita. Dan Tuhan itu nggak pernah melihat pelanggaran-pelanggaran kita, tapi Dia melihat
hati kita yang haus dan rindu untuk datang kepadanya. Kalau kita di dunia ini kita membutuhkan teman, wah pasti teman kita melihat anak ini baik nggak ya, anak ini gimana sih, apakah menguntungkanku atau enggak. Kalau Tuhan enggak, Tuhan itu selalu menerima kita. Kalau kita mau ke Tuhan, Tuhan itu selalu membentangkan tangannya, sini anakku, dekatlah sama aku. Tuhan itu mau kita dekat sama Tuhan terus. Hal itu terjadi kenapa? Karena kita didesain Tuhan untuk menikmati hadiratnya terus menerus. Kita saat ini di dunia, kita bisa beraktivitas, itu Tuhan mau kita tetap berhubungan sama Tuhan walaupun nggak di gereja. Kayak saat-saat ini sedang terjadi pandemi virus corona, kita nggak bisa ke gereja, kita mungkin beribadah secara online atau kayak gini kita sharing secara online, nggak bisa tatap langsung kayak biasanya. Tapi Tuhan itu mau kita untuk tetap nyembah Tuhan, untuk bersekutu sama Tuhan bareng-bareng. Tuhan mau itu hatinya kita melekat sama hatinya. Dan Tuhan mau kita itu tetap berpegang sama Tuhan. Sadar nggak sadar teman-teman, hari-hari ini terjadi itu Tuhan mengizinkan karena Tuhan mau kita itu mendekat kepadanya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kalau dulu mungkin kita mendekatkan diri sama Tuhan, kita ke gereja atau datang ke persekutuan doa. Tapi sekarang di tengah pandemik kita bisa bersekutu sendiri sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Jadi kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa merasakan hubungan secara pribadi sama Tuhan. Terus di sini aku mau tanya, bagaimana kita bisa menikmati hatinya Tuhan? Menikmati hadirat Tuhan itu bukan hanya apa yang kita lihat. Kalau misalnya kita di gereja, wah musiknya benar-benar bisa membawa kita masuk hadirat Tuhan, wah itu kita bisa masuk hadirat Tuhan, kita bisa menikmati hatinya Tuhan. Enggak, kita sendirian di rumah nyanyi walaupun suara kita sumbang atau fals atau kita merasa suara kita nggak enak, Tuhan nggak melihat itu, Tuhan melihat hati. Walaupun kita saat kita sedih, senang, Tuhan itu selalu ada buat kita. Diri kita itu berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu mendesain kita serupa dengan segambarnya. Makanya kita berharga di mata Tuhan. Walaupun kita kalau dianggap dunia, wah kamu ini banyak salah, kamu ini wis pokoknya jelek-jelek lah. Tapi kita itu berharga di mata Tuhan. Dan satu lagi, hati Tuhan itu enggak tergantung dengan situasi dan kondisi. Seperti misalnya kita sekarang lagi sedih, wah Tuhan nggak mau, Tuhan nggak mau mendengarkan. Enggak, Tuhan itu entah kita senang, kita sedih, Tuhan itu selalu menerima kita. Mari kita baca ayat Alkitab dalam Matius 8 ayat 16 sampai 17. Saya tunggu, walaupun nggak usah melihat teman-teman buka Alkitab atau gimana, aku tunggu. Tapi nanti kita bisa membacanya di tayangan ini. Aku akan kasih ayatnya. Mari kita baca Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17. Begini bunyi firman Tuhan. Menjelang malam, dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Wow, Tuhan yang menanggung, bro. Tuhan yang spesial, keren. Tuhan itu mau memikul beban kita agar kita itu
bisa menikmati hadirat Tuhan sama tanpa halangan. Wah, beban kita dipikul. Seringkali kita datang ke Tuhan bawa beban, tapi beban itu nggak ditaruh. Kayak aku kasih contoh, kita naik pickup, kita bawa tas gunung berat, kita naik pickup, kita berdiri kan di pickup di belakang bukan di depan, kita tetap megang mencangklong tas kita, kan beban berat. Nah, kita sama ke Tuhan, kita seharusnya beban dikasihkan Tuhan, ditaruh, tapi kita pegang terus, akhirnya kita nggak bisa menikmati. Kayak kalau kita naik pickup pergi misalnya naik gunung, kita nggak bisa menikmati gunung itu, kita yang merasakan cuma beban berat. Mungkin itu sih yang gambaran kita nggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Seringkali kita itu seakan-akan menyerahkan beban kita sama Tuhan. Tuhan, ini bebanku. Tapi kita ambil lagi, kita pegang lagi. Jadi kita nggak bisa menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan rasanya sulit. Kita mau masuk hadirat Tuhan rasanya berat sekali. Tapi ya itulah kita manusia, masih daging. Kadang-kadang kita menyerahkan Tuhan, Tuhan kuserahkan. Tapi masih ragu, bener nggak bisa nggak? Tapi ya manusia daging masih ada. Lah ini iman harus berada di atas segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita. Iman ini yang satu kata tapi sulit untuk kita lakukan. Iman itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Dia mau, itu iman yang melakukan kehendaknya. Jadi ya iman kita itu kita serahkan, kita percaya iman, kita percaya Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita. Itu kita menyerahkan beban kita. Tuhan mau ya wis, biar Tuhan yang bekerja, kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagiannya. Nah ini Tuhan mau membentuk hati kita dengan sepenuhnya berharap kepadanya. Itulah iman. Tuhan mau nggak mau, Tuhan itu nggak mau separuh-separuh. Dan cara mengasihi Tuhan itu kita seperti mengasihi sesama. Yang terpenting mengasihi keluarga, itu hal yang terpenting. Mengasihi keluarga, karena keluarga itulah yang Tuhan tempatkan di dunia ini supaya kita bisa merasakan pembentukan, merasakan kasihnya Tuhan melalui orang tua saudara kita. Kita baca di Ayub 3 ayat 26. Ayub pasal 3 ayat 26, begini bunyi firman Tuhan. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Kita nggak tenang, kita gelisah. Karena apa? Ya karena permasalahan yang ada dalam hidup kita pegang terus. Kita nggak menyerahkan sama Tuhan. Kita nggak bisa tidur, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kadang-kadang kita mau melangkah takut, kita mau melangkah nggak bisa, putus asa. Karena kita menggunakan logika dan perasaan kita. Kita mau melangkah nggak bisa. Ya Tuhan itu mau kita menggunakan iman kita sama Tuhan supaya kita bisa merasakan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu dekat sama kita. Tapi kita yang merasa kita sudah ke gereja, wah hatinya Tuhan, merasakan damai, merasakan ketenangan. Pulang, kita ikut lagi beban kita. Akhirnya, dalam kehidupan sehari-hari kita nggak bisa menikmati hatinya Tuhan lagi.
iman itu kita harus percaya pada Tuhan bukan dengan dasar melihat, tetapi karena percaya. Seperti ada di dalam kitab, aku lupa, tapi intinya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan kita tidak harap, yang tidak kita lihat tapi itu yang kita harapkan, itu iman. Seperti cerita Daniel di zamannya, semua orang menyembah patung buatan Nebukadnezar, tapi Daniel tetap menyembah Tuhan. Wah, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Tapi Daniel tetap merasakan hatinya Tuhan, walaupun dia diperhadapkan dengan masalah yang besar, masuk gua singa, tapi Daniel tetap pada imannya, tetap merasakan hatinya Tuhan. Makanya dia bisa bebas dan Tuhan mengatupkan mulut-mulut singa itu. Jangan kecilkan Tuhan dengan menilai berkat yang Tuhan berikan pada kita, karena Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Kita bisa bernafas, kita bisa saat ini sehat, terbebas dari COVID, itu berkat Tuhan. Banyak orang di luar sana yang pengen kayak kita, sehat, bisa kayak gini, sharing online. Banyak orang, tapi nggak bisa karena kena COVID. Kita bersyukur, itu anugerah Tuhan. Jadi jangan mengecilkan Tuhan dengan berkat kayak cuma segini toh, berarti Tuhan gak sayang bersama aku. Enggak, jangan, percuma. Lah, ini yang benar. Masalah itu bukan dari luar, tapi masalah itu dalam diri kita. Jadi apa yang terjadi sama kita hari ini itu bukan karena keadaan di luar, tapi hati kita. Kita bisa merasa damai, kita bisa merasakan sukacita, nggak jadi masalah. Walaupun di luar, wah, bingung karena COVID, ketakutan. Tapi kita kalau hati kita sama Tuhan, wah, nggak ada rasa takut. Ya kita berjaga-jaga. Tapi kita nggak ketakutan. Kan banyak orang yang ketakutan sampai minum obat ini, minum ini, akhirnya sakit sendiri. Nggak COVID, cuma flu, akhirnya ke dokter tes, akhirnya kena COVID beneran. Tuhan itu nggak berubah, mulai dari dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan nggak pernah berubah. Tuhan selalu sama. Yang berubah itu kita seringkali berubah. Waktu kita cinta pertama sama Tuhan, cinta mula-mula, wah, menggebu-gebu. Pada saat sudah mulai kita mulai lemah, api kita mulai kendor. Segini tok hidupku, ya apa, ya kendor. Ketakutan terjadi karena kita merasa tidak ada Tuhan dekat kita. Ketakutan itu membuat kita merasa sendirian, nggak ada Tuhan. Padahal Tuhan itu selalu bersama kita anaknya. Nah, seperti dalam satu kitab di Mazmur kalau nggak salah, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kalau hati kita takut, hati kita nggak bisa merasakan Tuhan. Kita merasa selalu sendirian. Jadi walaupun kita sekarang di dalam kondisi seperti ini, kita merasa melimpah-limpah damainya Tuhan, itu karena kita dekat sama Tuhan. Enggak karena situasi seperti ini kita menjadi lemah, itu dari luar. Masalah itu dari dalam diri kita. Kalau kita melimpah-limpah kasihnya Tuhan, masalah itu ya bisa kita atasi bersama Tuhan, karena nggak ada yang mustahil sama Tuhan. Tuhan akan membela kita, walaupun caranya Tuhan beda sama cara kita.
kayak beberapa waktu lalu kalau nggak salah sharing saya, rancangan kita beda sama rancangan Tuhan. Kayak langit sama bumi itu Tuhan, rancangan kita sama rancangan Tuhan. Tuhan itu benar-benar nggak bisa dijangkau oleh kita. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk berikan jawaban bagi kita. Tuhan lakukan mujizat-mujizatnya pada kita pada waktunya Dia. Kalau waktunya sudah tiba, wah, mujizat demi mujizat atau hal-hal yang luar biasa itu akan terjadi. Ya tergantung kita bisa mendekat hatinya sama Tuhan, merasakan hatinya Tuhan. Seperti ada di kitab Perjanjian Baru, seorang wanita yang mengalami pendarahan. Wanita ini mengalami pendarahan. Dia punya iman ketemu Tuhan Yesus, tapi ketemu Tuhan Yesus itu enggak berhadapan, dia nggak berani. Dia cuma percaya, aku cuma jamah jubahnya aku akan sembuh. Merasakan hatinya Tuhan, walaupun nggak ketemu sama Tuhan. Di zaman itu ketemu Tuhan, ya bisa dia ketemu, tapi nggak secara langsung, dia megang tok. Tapi karena imannya, kuasa Tuhan keluar, akhirnya Tuhan, siapa yang menjamah aku? Merasakan hatinya Tuhan, akhirnya Tuhan, wah, sembuh kamu. Tuhan akhirnya itu merasakan, wah, anakku ternyata imannya luar biasa. Jangan pernah menyerahkan dalam kehidupan kita. Mungkin saat-saat ini kalian, saya pun juga mengalami, kok rasanya buntu ya, kok rasanya melakukan ini, udah melakukan banyak hal tapi gak terjadi apa-apa. Terus jangan menyerah, percayalah Tuhan akan jawab tepat waktunya. Waktunya Tuhan itu sudah dekat. Terus jangan aneh-aneh. Tuhan itu mau memakai kita. Ini akhir zaman, Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alatnya supaya apa ya, itu tadi dalam merasakan hatinya Tuhan. Akhirnya hatinya Tuhan itu kita rasakan dan kita bisa bagikan ke orang lain. Kita itu dahsyat bro di mata Tuhan. Kita itu luar biasa. Mungkin kita nggak ngerti apa yang terjadi saat ini. Kita nggak ngerti rencana Tuhan. Kita udah kasih rencananya kita sama Tuhan. Tapi sama Tuhan, bukan ini ya, aku ini. Rencanaku kayak gini. Kita mungkin marah. Tuhan kok beda. Tuhan kok nggak sesuai sih lah. Tapi ya itu tadi, kalau kita mengenal hatinya, kita menikmati hatinya, kita akan tahu rencana Tuhan. Kayak dalam Yohanes 13 ayat 7, kita baca Yohanes pasal 13, Injil Yohanes pasal 13 ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Lah, mengerti kelak. Emang logika kita nggak bisa terima, tapi itulah Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan akan jawab. Yakin. Jadi apa ya? Menikmati hatinya Tuhan, itu kita bisa mengerti rancangan Tuhan atas hidup kita. Banyak hal yang terjadi sama kita yang mungkin bisa mengecewakan kita atau membuat kita lemah, kita merasa sendirian. Tapi percayalah, Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Walaupun rasanya aku ini kemana sih hidupku, aku kemana, tapi yakin Tuhan itu kasih yang terbaik buat kita. Jadi lakukan yang terbaik, dan itu sih, kita mengenal hatinya Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Walaupun kita nggak bisa, rasanya kita, aduh aku nggak mungkin bisa kayak Sydney Muhide atau Sari Sumorangkir. Kita itu berharga di mata Tuhan, kita sama, kita semua berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang
ini spesial enggak, kita semua bersama. Jadi kita belajar bareng-bareng menikmati hatinya Tuhan supaya kita tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita. Jadi tetap semangat, lakukan yang terbaik, so pasti maka Tuhan akan terjadi atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan atas sharing hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau mendekatkan hati kami kepadamu Bapa. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu ada yang terbaik Bapa. Mungkin kami tidak tahu hari ini Tuhan apa yang Kau mau dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan tepat pada waktunya Tuhan kami akan mengerti dan kami bisa merasakan, wah ternyata Tuhan itu luar biasa atas hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Kau urapi setiap kami para pemuda Tuhan. Kau jadikan kami Tuhan alat-Mu, Kau jadikan kami berkat bagi orang-orang sekitar kami Bapa. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan dan diingat Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mungkin ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan jika ada masukan, ada teman-teman mau sharing, bisa kirim ke komen atau kirim ke WA saya, nanti akan saya tulis di laman description. Teman-teman bisa share ke saya, mungkin teman-teman merasakan apa. Jadi semoga sharing ini, ibadah ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Kita sama-sama belajar. Tetap semangat, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena kita spesial menurut Tuhan. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita bisa tetap sehat di dalam pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bless you.